Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Rep School Unesa 1, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2024. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran supaya pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan berjalan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, Pak namakan absen dulu hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Keisha dan Kisha. Ya, kenapa Kisha dan Keisha? Keisha tidak masuk karena ada acara keluarga. Kalau Kisha? ya ada acara latihan. Oh ya, baik. Yang tidak masuk hari ini ada 2 anak. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak harus tahu apa tujuan yang harus tercapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Nama es briefing dulu ya, biar semangat untuk pelajaran pada hari ini. Kita tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau Pak Anam apel, bilang apel, tepuk berapa? 1, 2. Kalau jeruk, 1. Kalau melon, ya kita tes dulu. Apel, jeruk, melon, jeruk, apel, melon. Ya, bagus. Kita tepuk untuk kita semuanya. Baik, anak-anak, kalau sudah siap pelajarannya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ya pada hari ini, kita flashback kembali pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya ada yang tahu mengenai materi tentang apa? Ya, Ica, silakan.
surat Al-Maun. Nah, terus apa arti dari surat Al-Maun? Ada yang tahu? Ya, Freya. Surat Al-Maun itu barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Ya, bagus sekali anak-anak masih ingat materi sebelumnya. Nah, di awal di semester pertama kemarin suratnya tentang surat Al-Maun. Nah, di semester 2 ini yaitu tentang surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Baik anak-anak, ada yang tahu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran? Nah, Pak Anam akan tanya, apa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam beragama dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Almira. Islam menekankan bahwa keyakinan harus datang dari hati dan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Ya, terus bagaimana caranya kita untuk hidup rukun dengan orang yang berbeda keyakinan? Ya, Alena. Hidup rukun dengan orang yang berbeda keyakinan dapat dilakukan dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjalin hubungan sosial yang baik. Ya, itu adalah pertanyaan tentang surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Baik anak-anak, kita harus saling bertoleransi, ya, bertoleransi antar agama. Ya, antar agama kita harus bertoleransi. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Nah, dari 6 agama itu kita harus saling apa? Bertoleransi, menghormati, terus hidup rukun, bagus. Nah, kita harus memiliki sikap seperti itu tadi, tidak boleh apa? Saling mencela dan saling bermusuhan. Baik anak-anak, untuk materi surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, kita dengarkan dulu bacaannya biar nanti anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar. Nanti ditirukan. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa'in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, itu adalah bacaan surat Ali Imran ayat 64. Kita baca bersama-sama ya. Dari tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna
dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulush hadu bi anna muslimun. Itu adalah surat Ali Imran ayat 64. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 256. Kita dengarkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bi-taghuti billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Baik anak-anak, sekarang Pak Anam akan buat kelompok di mana ada 4 kelompok. Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang hafal kelompok 1? Yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran surat Ali Imran. Untuk kelompok 2, menyebutkan perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran surat Ali Imran. Dan kelompok yang ketiga, membuat resume arti tentang Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Dan yang keempat, menulis ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256.
Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Maju ke depan. Silakan disampaikan. Kelompok 1 yaitu tentang menjelaskan pesan-pesan pokok surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pesan pokok surat Al-Imran ayat 64. Persamaan kalimatun salam. Berperilaku sambil adalah identitas muslim. Karena agama Islam memerintahkan kepada hambanya Muhammad Rasulullah melalui dialog, diskusi terbuka, suara untuk menghindari perpecahan dan dengan dialog, diskusi maupun musyawarah merupakan cara terjadi komunikasi yang Ya, terus selanjutnya pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Almira. Pesan pokok Al-Baqarah ayat 256. 1. Tidak memaksakan keyakinan lain. Saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan dan tidak menghina apa yang diyakini orang lain. Kita juga tidak diperbolehkan memaksa mereka dalam mengikuti agama kita dan tidak pula membantu dalam beribadah. Ya. Dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham ya? Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok. Terima kasih, kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2 tentang menyebutkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256. 1. Perilaku sesuai surat Al-Imran. Ya. Terus lanjut. Ayo. Ayo terus lanjut. Lanjut dibaca. Ayo Ica dulu Ica. Dibaca dulu. Yang kedua. Ya, ini baca. 2. Menjauhi perbuatan syirik. Yang ketiga. Menjunjung sikap toleransi. Yang keempat, menjunjung identitas keislaman dan Islam. Terus pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, Menghormati kebebasan beragama. 2. Menjauhi kemungkaran. 3. Memperkuat keimanan kepada Allah. ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Paham ya? Baik, diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, yaitu arti dari surat Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah ayat 256. Silakan dibacakan. Ayo Adel. Yang mana? Iya. Dibaca semuanya. Iya. Enggak usah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang arti dari surat Al-Imran. Dibaca, ayo. Al-Baqarah.
Dibaca. Iya. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Paham ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 4 silakan maju. Ini tentang menulis ayat Al-Quran. Nah, ditunjukkan saja tulisannya. Maju ke depan untuk kelompok 4. Leon, algebra, sama Aktar. Maju ke depan. Coba dilihatkan tulisannya. Nah, ya sudah bagus tulisannya ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 kelas. Terima kasih. Ya, baik, sudah duduk. Selanjutnya, anak-anak didengarkan ya. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, untuk memperjelas, maka menjelaskan tentang materi surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, yang pertama, Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Tadi sudah dibacakan ya, sudah dibaca semuanya bersama-sama. Lah, ayatnya seperti ini. Kemudian apa pesan pokoknya? Nah, pertama, tolong didengarkan. Pertama, bersamaan kalimatun sawa, yaitu perilaku santun adalah identitas muslim, karena agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah. Untuk menghindari perpecahan dengan dialog, diskusi maupun musyawarah merupakan cara terjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, pesan pokoknya, larangan mempersekutukan Allah, menolak segala bentuk kemusyrikan, baik menyembah selain Allah maupun menjadikan manusia atau makhluk lain sebagai Tuhan. Jadi yang pertama, anak-anak harus apa? Harus dalam menyelesaikan permasalahan harus berdasarkan apa? Diskusi, musyawarah, ya, tidak apa? Tidak harus apa? Karepnya sendiri ya, harus berdasarkan musyawarah dan diskusi, komunikasi yang baik. Nah, yang kedua, larangan mempersekutukan Allah. Jadi Allah itu hanya Allah yang kita sembah, tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, harus kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyamakan Allah dengan apa? Makhluk yang lainnya, makhluk hidup lainnya. Ya. Yang kedua, pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, ini adalah ayatnya tadi beserta artinya sudah dibacakan. Pesan pokoknya yaitu surat Al-Baqarah ayat 256 yang pertama, tidak memaksa keyakinan orang lain. Harus saling apa? Menghargai terhadap perbedaan keyakinan dan tidak menghina apa yang diyakini pemeluk agama lain. Kita juga tidak diperbolehkan memaksa atau orang non-muslim untuk mengikuti agama kita, dan tidak pula mengganggu dalam beribadah. Kita harus apa? Saling toleransi, tidak boleh memaksa keyakinan orang lain. Yang kedua, pesan pokoknya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan ajaran agama Islam
dan tidak memiliki keraguan dalam Al-Quran dan isinya. Jadi agama Islam adalah agama yang apa? Baik di sisi Allah, serta terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, kita harus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan dari materi surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah? Tidak. Paham? Paham. Baik. Kesimpulannya, yang pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Tidak boleh apa? Memaksa. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, berdialog, diskusi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang perbedaan. Dan yang kelima, yaitu kesadaran dan jujur. Itu adalah pesan dari surat Ali Imran ayat berapa? 64. Dan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Apa yang dapat kita peroleh dari pelajaran hari ini? Yang pertama, Ica? Ya, Freya. Toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, bagus. Yang kedua, Ica? Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, Akila? Berdialog, diskusi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ya. Yang keempat, Atar? Sedikit dan bersikap terbuka tentang Ya. Dan yang terakhir 5, kesadaran dan jujur. ya. Itu adalah kesimpulan dari materi pada hari ini. Anak-anak, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Baik. Pembelajaran hari ini senang? Senang. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya, yaitu untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang hikmah, ya, hikmah dari surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah ayat 256. Untuk tugasnya minggu depan dikerjakan halaman 105 sampai 110 di buku paket untuk minggu depan, ya, dikerjakan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya, kita harus apa? Duduk dulu yang anteng, ya, biar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.